Selamat pagi Bapak Ibu, salam. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali pada ibadah kita pagi ini. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati. Mari kita satukan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan pagi ini. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk tunduk kepala sejenak. Kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu kasih yang lebih besar daripada kasih yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, orang berdosa. Jadi kematian Kristus telah membawa kita dekat kepada Tuhan, sehingga kita mengalami sukacita dan kesenangan yang kekal. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kiranya pujian kita menjadi kerinduan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita nyatakan melalui pujian kita, Yesus kami puja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Bapak. Lebih sungguh katakan, Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Berdirilah di tengah kami, Tuhan. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan
Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita nyanyikan dan bersoraklah bagi nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami pagi ini, di mana kami diperkenankan kembali untuk datang berkumpul di tempat ini, datang beribadah kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, di mana kami dapat melewati hari-hari kami, sehingga pada pagi hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu, karena kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa, yang sesungguhnya layak menerima hukuman, yang dihina, dicaci, bahkan diserahkan di kayu salib. Tetapi karena kasih Tuhan yang rela mengesampingkan kemuliaan-Mu demi menyelamatkan kami, umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menenangkan hati kami dan kami mau menyatukan pikiran kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nantinya. Dan setiap sesi yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan juga yang terus dipermuliakan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindu untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita sekali lagi. Salam. Salam. Bapak Ibu, apapun keadaan kita, mau kesulitan, masalah, bahkan kita merasa sendiri, tapi percayalah, pujian kita meneguhkan kita bahwa ada satu sobat. Hanya Yesus yang menjadi penenang bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Ada satu sobatku. Sama katakan, satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Lebih sungguh katakan, ada satu sobat ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggal diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, nama selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama
Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku, menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kita terus menaikkan pujian kita yang mengatakan, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, dia tak pernah tergoyahkan, dia tak pernah menggoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia yang tak pernah tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kaum wanita Gita Surga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perhatikan burung-burung di udara,
terjang. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu atau saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan lebih dari cukup, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluan. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tahu, saat kau lemah Tuhan tahu, saat kau datang Tuhan berkati. Saat kau datang Tuhan berkati. Saat kau datang Tuhan berkati.
seribu tanya, namun tetap percaya, kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, agar ku kenal cara yang kenal. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Amin. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Biarlah ini dapat menguatkan setiap kita Bapak Ibu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah pujian yang mengantarkan kita. Butuh terang firman-Mu Tuhan, terang firman-Mu. Di saat dunia bergoncang, firman-Mu teguhkan kami. Sekali lagi katakan, di saat dunia yang gelap ini Tuhan. Di saat dunia yang gelap, kami butuh terang firman-Mu. Di saat dunia bergoncang, firman-Mu teguhkan kami. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, hati kami telah siap sedia
nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu bagi kami semua. Karena firman-Mu kami pasti dikuatkan, oleh firman-Mu kami diberkati. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Lebih sungguh katakan, di tengah dunia yang gelap, kami butuh firman-Mu Kami Tuhan. butuh Terang firman-Mu. Di saat dunia bergoncang, firman-Mu teguhkan kami. Berfirmanlah Tuhan, hati kami telah siap sedia, nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu bagi kami semua. Oleh firman-Mu kami pasti dikuatkan, oleh firman-Mu kami diberkati. Berfirmanlah, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. telah siap sedia, nyatakan kuasa-Mu, Kasih-Mu bagi kami semua. Oleh firman-Mu kami pasti dikuatkan, oleh firman-Mu kami diberkati. Oleh firman-Mu kami diberkati. Oleh firman-Mu kami diberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal lewat anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami untuk merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat membalasnya, namun kami hanya mengucap syukur karena semuanya karena perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga lewat firman-Mu yang kami dengar tidak menjadi sia-sia, tetapi biarlah boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, penuntun di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berjalan, biarlah firman-Mu boleh menerangi setiap langkah-langkah kami. Di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak senang untuk kami mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami sehati, kami sepikir, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hadirat Allah yang ada di tempat ini. Dan biarlah kuasa-Mu melawat kami semuanya. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Yesus yang mengambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarnya. Amin. Silahkan duduk. Salam. Puji nama Tuhan jikalau kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersalaman di samping kiri kanan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 4. Ayat 4b sampai ayat yang ke-11. Sudah mendapatkan semua, saya mengajak kita untuk membacanya secara bersama-sama.
dengan cara bersahut. Ya, saya ayat yang keempat-B, Bapak Ibu ayat yang kelima dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi dan tidak seorang pun di antara kamu yang ke tempat engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersuka cita. Bagimu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin untuk pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan bersama-sama. Dikatakan bahwa berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi jikalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, pada hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya oleh gereja, yaitu penghibur yang dijanjikan. Sekali lagi, penghibur yang dijanjikan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita menghadapi banyak tantangan. Seringkali kita mengalami masa-masa sulit, sehingga membuat kita kehilangan arah, kehilangan akan pengharapan. Namun melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat 11, Tuhan menjanjikan bagi kita semua. Tuhan menjanjikan bagi kita semua, yaitu akan datang roh penghibur. Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk memberikan penghiburan kepada kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan pengarahan kepada kita, dan untuk memperlengkapi hidup kita agar kita hidup berjalan sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, janji tentang Roh Kudus yang akan datang. Kalau kita memperhatikan ayat 4 sampai ayat yang ke-7, ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus ketika menyampaikan akan hal itu, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa walaupun Yesus naik ke surga, akan tetapi murid-muridnya tentu mengalami namanya penganiayaan, mengalami namanya kesulitan hidup, mengalami mungkin namanya kehilangan arah. Akan tetapi Yesus memberikan pengharapan kepada mereka
Walaupun diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi yang demikian, yang tadi saya sudah sebutkan, akan tetapi janji Tuhan itu kekal adanya. Janji Tuhan baik adanya. Dan dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya sendirian mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Tidak membiarkan murid-muridnya mengalami penganiayaan. Termasuk kita pada saat ini sebagai orang percaya. Yesus yang memberikan penghibur yang luar biasa, yaitu mengutus Roh Kudus datang kepada kita semuanya orang percaya. Apakah di sini semuanya ada Roh Kudus di dalam hatinya? Saya percaya bahwa ketika kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Untuk mau mengingatkan kita, untuk mau menuntun kita kepada kebenarannya Tuhan. Roh Kudus bukan hanya saja sebagai penghibur, bukan hanya saja sebagai penolong, tetapi dia sebagai pengganti kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Dia adalah pribadi yang hidup, tidak terpisahkan dari apapun. Seringkali kita mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini tidak terpisah, tetapi mereka adalah satu kesatuan yang menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa lebih baik bagi mereka jika dia pergi ke surga. Lebih baik bukan berarti baik pada murid-muridnya saja, tetapi bagi kita orang percaya. Mengapa Tuhan mengatakan demikian lebih baik? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk murid-muridnya. Tuhan tahu yang terbaik untuk orang-orang percaya. Mengapa? Karena Tuhan sudah menjalankan tugasnya di dunia, yaitu dia rela disiksa, rela dipukul, rela diludahi, rela dipaku, rela ditusuk lambungnya untuk menjalankan tugas mulia, yaitu menebus dosa manusia di seluruh dunia ini, termasuk kita yang saat ini. Kita sudah dibayar dengan harganya yang mahal. Sepatutnya kita pantas untuk dihukum, sepatutnya kita pantas untuk dibuang. Tetapi kita sangat bersyukur kita punya Yesus yang luar biasa, karena menganggap kita berharga di matanya, menganggap kita bahwa kita spesial di hadapannya, sehingga dia rela melakukan hidupnya, melepaskan nyawanya hanya untuk kita orang berdosa. Siapakah Tuhan kita? Tidak ada lain selain daripada Yesus yang kita punya di dalam kehidupan kita. Dia telah mengalahkan maut. Dan bukan hanya mengalahkan maut saja, tetapi dia mau mempersiapkan yang terbaik untuk kita, yaitu dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara.
bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang mengikuti Dia. Itunya luar biasanya Yesus kita. Maukah kita percaya kepada Yesus? Saya percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, suatu saat nanti ketika kita kembali, tempat kita sudah tersedia, yaitu surga. Pertanyaannya, jikalau Yesus tidak naik ke surga, maka sia-sialah iman percaya kita. Sia-sialah iman percaya kita. Oleh karena itu kita berbangga kita punya Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Boleh mengalahkan dunia, boleh mengalahkan iblis, hanya untuk kita orang yang berdosa. Dan kita berbangga bahwa ketika Dia naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita bisa melihat di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Roh Kudus datang untuk melakukan beberapa hal yang terpenting di dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa menyadarkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita kebenaran sejati. Dia akan membantu kita memahami akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun hidup kita supaya hidup kita berjalan sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Karena di dalam Roh Kudus ini ada roh kebenaran. Makanya kita harus menerima roh ini dan kita harus percaya roh ini di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ketika mengalami kesedihan ada diberikan penghiburan. Ketika kita mengalami kelemahan ada kekuatan yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Ketika kita salah arah, Dia akan menunjukkan kita jalan supaya kita berjalan sesuai dengan kebenarannya. Dan tidak satu pun di dunia ini yang benar selain daripada Yesus kita. Tidak ada seorang pun yang benar selain daripada Roh Kudus. Itu nyata di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini salah satu bukti saudara-saudara bahwa tidak ada jalan lain selain daripada Yesus. Satu-satunya kebenaran sejati adalah Yesus. Tidak ada jalan lain. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus. Untuk apa kita percaya kepada hal-hal yang di luar daripada Yesus? Buat apa kita percaya kepada roh-roh yang lain selain daripada Roh Kudus yang kita punya? Ini firman Tuhan katakan bahwa kita punya satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menuntun kita. Maka mari kita pilih yang tepat, roh kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Cukup satu roh saja, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh-roh yang lain kita tidak boleh mengizinkannya di dalam hidup kita, supaya hidup kita seturut dan segambar dengan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita supaya melakukan
kebenaran sejati itu. Kebenaran yang dimiliki oleh Yesus akan juga kita miliki di dalam kehidupan kita. Ketika roh Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan berlaku benar dan setia seturut akan kehendaknya. Yang berikutnya, Roh Kudus itu akan memberikan penghakiman kepada kita. Roh Kudus juga akan menyatakan penghakiman terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dia akan mengadili kita, dan dia juga akan melakukan penghukuman. Mengapa? Karena itu sudah dijanjikan Tuhan di dalam firman Tuhan ini, bahwa Yesus telah melakukan penghakiman itu, yaitu ia boleh melakukan iblis, mengalahkan iblis dengan caranya yang ajaib, sehingga iblis tidak menang atas kehidupan manusia, karena Tuhan sudah mengambil alih akan hal itu. Namun Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang penghakiman, penghakiman ini akan berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika penghakiman itu terjadi, maka hanya satu pilihan yang kita memilih. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya dan bagi kita yang percaya kepadanya. Mengapa? Karena dia sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan iblis. Tetapi penghakiman itu ada untuk orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, yang hidupnya tidak dengan Allah. Berarti suatu saat penghakiman itu akan terjadi, maka ada pilihannya, yaitu yang percaya kepada Tuhan itu tempatnya di surga bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika yang tidak percaya kepada Tuhan, tempatnya di neraka. Kalau kembali kepada kita, mau memilih yang mana? Semuanya di dalam hati kita pribadi lepas pribadi menjawabnya. Tetapi kalau kita memang sudah percaya kepada Yesus, kita sudah memilih yang tepat, yaitu surga. Mau hidup sekarang, mau mati sekarang, atau mati besok, lusa dan seterusnya, percayalah bahwa penghakiman itu akan datang. Maka kita akan berada bersama-sama Yesus kita di surga. Karena Yesus yang sudah berjanji, bukan manusia yang berjanji. Kalau Yesus yang berjanji, maka dia akan menepatinya. Yesus berjanji tentang Roh Kudus, itu dia menepatinya, dan itu terjadi. Sehingga pada saat ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tidak pernah mengingkarinya di dalam setiap firman yang disampaikannya. Tidak pernah terlewatkan sekalipun. Kalau kita manusia berjanji hari ini, besok bisa kita lupa. Besok kita bisa mengingkarinya karena sesuatu dan lain hal. Tetapi kalau Yesus yang berjanji sekali, maka pasti akan digenapi, pasti akan terjadi. Marilah kita percaya kepada
Yesus yang akan menggenapi janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Apapun situasi yang kita alami saat ini, mungkin tidak baik-baik saja. Sakit penyakit yang kita alami, rumah tangga kita yang mungkin tidak karu-karuan, anak-anak kita, perusahaan kita, bisnis kita, dan sebagainya. Masalah itu pasti ada di mana-mana. Tetapi izinkan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita untuk menyatakan kebaikannya. Karena segala sesuatu dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikutnya, Roh Kudus akan mengajar dan menuntun. Yesus berkata sendiri di dalam firman-Nya, di dalam, kalau kita melihat ayat selanjutnya di 12 sampai 15, ada fungsi Roh Kudus yang mau dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang percaya kepadanya, yaitu mau mengajar dan mau menuntun. Ketika murid-muridnya diajarkan oleh Yesus, mereka tidak sanggup untuk menanggung setiap apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Namun Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menuntun kamu. Roh Kudus akan mengajar kamu kepada kebenaran. Dan Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi Ia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapanya di sorga. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Hanya tugasnya yaitu untuk memuliakan Allah. Saya percaya pun juga hidup kita, ketika kita mau izinkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita pun juga izinkan untuk mengajari kita hal-hal yang benar. Kita izinkan Roh Kudus untuk menuntun kita kepada yang benar. Karena ketika Roh Kudus kita sudah izinkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kebaikan demi kebaikan yang dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga kita tidak kecewa dengan kehidupan yang kita alami sekarang. Tetapi Dia akan mengambil alih semuanya kalau kita mau berserah kepada Dia. Kalau kita mengizinkan Dia hadir dalam kehidupan kita, kalau kita mengizinkan Dia berjumpa dengan kita, kalau kita mengizinkan kita untuk memegang tangan kita, kalau kita mengizinkan Dia untuk mengambil alih semua persoalan dan permasalahan yang kita alami, percayalah bahwa pengajaran yang baik akan berasal dari surga yang dinyatakan kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan adalah pasti. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Untuk itu, marilah kita berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk hidup mau benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah janji yang dinyatakan Yesus di dalam kehidupan kita, biarlah kita menerimanya dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Kita menerimanya sebagai suatu kebenaran
yang tidak akan pernah terlalaikan, tidak akan pernah terlupakan, tidak pernah akan ditinggalkan, tetapi akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dengan firman Tuhan ini kita mau terus hidup menantikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap terus berpegang teguh janji yang diberikannya kepada kita. Maka saya percaya bahwa suatu saat nanti Yesus datang kembali yang kedua kali. Dia akan mendapati kita tetap setia. Mendapati kita akan tetap seperti yang dijanjikannya kepada kita. Mari izinkanlah Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Mari izinkan Roh Kudus itu untuk mengambil alih setiap persoalan hidup kita. Mari izinkan Roh Kudus itu untuk mau menuntun kita kepada kebenaran, mau mengajari kita kepada hal-hal yang baik. Izinkan Roh Kudus itu untuk menghibur kita. Izinkan Roh Kudus itu untuk menguatkan kita. Maka saya percaya bahwa kita akan menjadi pemenang-pemenangnya Yesus. Suatu saat Yesus datang akan menemukan kita dengan baik. Dan kita akan menempati tempat yang dijanjikan itu, yaitu surga. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menanggapinya dengan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Biarlah dengan pujian ini boleh menolong kita, boleh menyadarkan kita supaya apapun keadaan kita, apapun situasinya kita, apapun pergumulannya kita izinkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, agar kita tetap berpegang teguh kepada janji yang disampaikan kepada kita, yaitu penghibur akan datang untuk selalu menghibur kita semuanya. Kita naikkan pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis murni, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada hari ini ya Tuhan. Di mana Tuhan Engkau boleh menjanjikan Roh penghibur di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami terus berpegang teguh Roh penghibur itu di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mengalami masalah di dalam hidup kami, ketika kami hilang arah daripada hidup kami, ketika kami mengalami pergumulan yang berada di dalam hidup kami tahu bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami, yang akan menolong kami, yang akan menuntun kami, mengajari kami, bahkan memberikan sukacita bagi kami. Untuk itu kami tidak akan takut menghadapi dunia ini, karena kami punya Roh Kudus yang selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan berhenti berbicara di dalam kehidupan kami. Engkau akan menggenapinya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memakai hamba-Mu secara luar biasa lagi, sehingga boleh menghidupi kebenaran ini dan melakukan kebenaran ini seturut dengan kehendak dan rencana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiada yang mustahil bagimu, oh, tidak ada yang tak mungkin bagimu. Aku menguatkan di dalam tangan-Mu, oh Tuhan.
Baik, jemaat Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur karena semua yang kami miliki berasal daripada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami memberi dengan sukacita sebagai wujud syukur kami atas kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarilah kami juga Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sepenuhnya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian. Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Roh Kudus, katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita naikkan sekali lagi. Aku serahkan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalian, diliputi anugerah. Sama-sama kita katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia.
akan memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau adalah Allah, Tuhan kami yang hidup, yang memerintah atas segala ciptaan-Mu. Dan semua terjadi di dalam kehendak-Mu dan kuasa-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah bukan karena kekuatan dan kebaikan kami, tetapi semata karena anugerah-Mu memanggil kami untuk datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau telah menolong jalannya akan ibadah kami, mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk sukacita memuji-Mu, untuk persekutuan tubuh Kristus yang Engkau bentuk, dan terutama untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman itu tinggal di dalam hati kami, menegur, membentuk, dan menguatkan kami, sehingga hidup kami diubahkan dan makin serupa dengan Kristus. Kami juga datang memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, atas jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu agar seluruh jemaat semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, makin dewasa dalam iman, dan makin mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjalani iman kami secara dangkal atau rutinitas Tuhan, tetapi sungguh-sungguh hidup sebagai umat pilihan-Mu yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kami berdoa khususnya untuk GIA Jemur Sari dan 5 pos PI yang berada di bawah naungannya. Kiranya Tuhan sendiri yang menjaga, memelihara dan membangun jemaat-Mu di setiap tempat. Berikan kekuatan dan hikmat kepada setiap pelayan Tuhan, baik itu pendeta, penatua, diaken, pengajar, dan semua yang melayani. Pakailah mereka untuk mengembalakan jemaat-Mu dengan penuh kasih, kesabaran, dan kebenaran. Biarlah melalui gereja-Mu nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang boleh mengenal Injil Tuhan yang sejati. Tuhan, kami juga mengingat akan bangsa kami, Indonesia yang kami kasihi, yang kami cintai. Engkaulah yang menempatkan para pemimpin, dan Engkau yang berdaulat atas semua bangsa. Kami mohon belas kasih-Mu bagi pemerintah kami. Berilah hikmat dan takut akan Tuhan kepada presiden, para pemimpin kami, para menteri, anggota legislatif, dan pemimpin daerah. Tolong mereka ya Tuhan, untuk mereka bisa memimpin negara bangsa kami ini dengan adil, jujur, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tuhan Yesus, di tengah kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang tidak selalu stabil, kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja dan memelihara kami semuanya ya Tuhan. Tolong agar bangsa ini tetap dalam damai persatuan dan berada di dalam arah yang benar. Lindungilah rakyat kecil ya Tuhan, mereka yang miskin, sakit, dan terpinggirkan. Bangkitkan orang-orang percaya yang menjadi terang dan garam bagi lingkungan mereka ya Tuhan. Bapa dalam surga, dalam semua hal ini kami sadar, kami tidak mampu jika kami tidak berjalan dalam kekuatan Engkau ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena keselamatan dan hidup kami tidak bergantung pada usaha kami sendiri, tapi kami bersyukur karena keselamatan itu Tuhan berikan bagi kami. Karena anugerah-Mu Tuhan memampukan kami hidup di dalam Kristus. Tolong kami ya Tuhan untuk terus hidup bersandar kepadamu, bukan pada hikmat manusia, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, dan kami bisa hidup tetap setia sampai akhirnya ketika Tuhan datang memanggil kami ketika Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, di mana sebentar lagi Tuhan juga kami akan berpisah dari tempat ini menuju tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan pelihara, Tuhan menjaga kami. Kami serahkan hidup kami selama 1 minggu ke depan. Kami akan percaya melalui Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami, menuntun kami untuk hidup di dalam
kehendak Tuhan. Biarlah hari-hari kami Tuhan memancarkan kemuliaan Kristus, dan Kristus dapat dibaca melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk Teola, Tuhan. Saudari kami ini sedang menderita, menunggu uluran Tuhan untuk mengalami operasi yang harus dihadapinya, Tuhan. Kau tolong Teola. Apapun yang harus dilakukan, kami hanya bisa bersandar kepadamu. Tuhan, lakukan yang terbaik buat Teola, supaya Teola menjadi sehat kembali. Dan boleh Tuhan, bersama-sama kami, ada di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong orang tuanya yang sedang dalam perjalanan untuk dapat bertemu dengan Teola. Biar Tuhan juga menyertainya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang akan terjadi dengan Teola dengan operasi ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Bagaimana cara operasinya? Kami hanya serahkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ikut campur di dalam hidup Teola. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa dulu.